Halo, selamat sore Sobat Arka. Kembali lagi bersama saya Gavin di podcast Bimbel Arka. So, kali ini Gavin bertemu sama pasangan Gavin nih, sama-sama couple, sama-sama hitam bajunya. Dia itu adalah sosok alumni terbaik Arka pada masanya. Kita sebut yaitu Bribda Dana Adiaksa. Kita say hello ya. Hello Bang Dana. Halo Kak Gavin. Oke, ini Gavin ya Bang ya. Panggilannya Gavin panggil Bang Dana aja ya. Oke. Kalau boleh tahu Bang Dana dari daerah mana? Dana sendiri di daerah Padang. Padang. Kalau Padang tepatnya di mana Bang? Padang tuh di Perumahan Polda Balai Baru. Balai Baru. Kalau Balai Baru ke Alai itu perkiraan berapa menit? Perkiraan sekitar 10 menitan. 10 menitan. Abang alumni terbaik Arka ya Bang ya, Gavin sebut alumni terbaik Arka. Abang angkatan berapa? Kalau tamatan di kepolisian masuk 2020, tamat 2021 bulan Juni. Bulan Juni. Kalau Abang angkatan 45. Angkatan 45. Berarti udah berapa tahun menjabat itu Bang? Kalau Dana sendiri kalau letting 45 yaitu sekitar 1 tahun 10 bulanan. Besok bulan Juni besok anniversary kedua tahunnya. Oh, anniversary kedua tahunnya. Biasanya kalau anniversary kedua tahunnya itu harus bawa pasangan nggak Bang untuk selebrasinya? Oh, selebrasinya ya. Boleh. Boleh ya Bang ya, boleh telepon Gavin aja besok. Siap salah Bang. Nah ini Bang Gavin mau sedikit cerita. Abang kan alumni terbaik Arka nih pada masanya. Beberapa angkatan Abang itu siapa aja yang udah jadi abdi negara Abang? Boleh sebutkan namanya? Waktu angkatan Bang Dana, iya. Yang seperjuangan dulu. Iya benar, satu perjuangan. Itu namanya ada Bribda Afif. Bribda Afif. Ya. Bribda Bakti. Bribda Faldo. Bribda Hanafi itu sama di Brimob. Di Brimob juga. Mudah-mudahan ya tim Sobat Arka, mudah-mudahan di podcast selanjutnya Gavin bisa ngundang beberapa nama angkatannya Bang Dana. Kalau kali ini Gavin bertemu sama Bang Dana nih, banyak hal harus menarik yang bakalan Gavin kupas untuk podcast kita hari ini. Kalau boleh tahu nih Bang, Gavin sedikit cari pengalaman dari sosoknya Bang Dana ya. Bang Dana itu kalau masuk Brimobnya udah berapa kali tes bisa langsung jadi kayak gini Bang? Waktu itu kalau Dana sendiri waktu tes yang kedua baru tes lulus. Kedua. Kalau boleh tahu tes pertama gagalnya di bagian mana Bang? Kalau untuk tes pertama waktu itu gagal di peringkingan nggak? Di peringkingan itu tingkat Sumatera Barat. Tingkat Sumatera Barat. Abang kemarin itu sampai peringkingan berapa? Waktu itu kami yang Dana ingatnya waktu itu nilai yang lulus tuh nilai 70, Dana 69. Dekat-dekat bawah garis Kak. Berarti kalau ibaratnya itu perjuangan sedikit lagi ya Bang ya, tinggal satu nomor lagi. Nah itu kan Abang di tahap pertamanya gagal itu. Nah solusinya Abang supaya untuk sukses di tahap keduanya Abang lakukan hal seperti apa Bang? Kalau untuk tips supaya untuk tahap keduanya supaya nggak terulang kegagalan yang tahun kemarinnya, itu yang pasti kita berjuang lebih dari tahun sebelumnya. Misalkan kita kurang di jasmani, istilahnya kita tekanlah di jasmani itu, latihan pagi, kapan perlu siang, sore juga, diiringi dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna juga. Berlatih psikologi akademiknya juga ya Bang ya. Psikologi akademik, setelah kita bimbel di Arka, sambung-sambung bahas-bahas soalnya di rumah juga kayak gitu Kak. Abang dulu bimbel di Arkanya itu privat atau kelas reguler Bang? Kalau Dana dulu kelas reguler Kak. Kelas reguler. Kalau boleh tahu kasunya siapa kemarin tuh Bang? Itu kami ada Kak Vinda. Ya. Kak Ane juga ada. Tuh. Berarti tahap pertama Abang gagalnya di bagian peringkingan. Nah yang keduanya Abang kemarin itu daftarnya bulan berapa Bang? Tahap pertama ya? Tahap keduanya? Tahap kedua. Pendaftaran waktu itu bulan Maret udah buka pendaftaran, tapi karena waktu zaman-zaman baru-baru merebaknya COVID. Pendaftaran udah dibuka, istilahnya diperpanjang karena COVID. Waktu itu diundur sempat 2 bulan 3 bulanan diundur karena COVID. Berarti kalau COVID kita nggak boleh ngomong kayak gini ya Bang ya, harus pakai masker ya Bang. Sekarang kan udah alhamdulillah udah nggak ada COVID lagi nih.
Itu pemberitahuan lulus apa enggaknya itu kan abang daftarnya bulan Maret nih. Ya. Perkiraan daftar tingkat lulus atau enggak itu di bulan berapa bang? Oh, waktu lulus nggak lulusnya? Iya benar. Waktu lulus nggak lulusnya itu tuh waktu bulan November. Bulan November. Ya, November awal pengumuman tanggal November tanggal 18-an. Itu waktu itu 2 hari setelah itu baru masuk ke SPN Padang Besi. Berarti waktu dinyatakan lulus apa enggak itu orang tua abang datang semuanya? Ya, datang. Keluarganya datang semua? Keluarga datang. Ini Gavin sedikit mengkupas nih tentang kehidupan abang. Keluarga abang itu orang kalau boleh tahu nih Gavin, orang tua abang kerjanya sebagai apa? Kalau orang tua yang laki-laki kerja di PNS Polresta Padang, kalau yang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Bang Dana anak keberapa? Dana sendiri anak yang ketiga, Kak. Anak yang ketiga. Ya. Berarti ada dukungan dari orang tua juga ya bang? Ya. Nah selanjutnya nih ada hal yang lebih menarik lagi nih bang. Gavin pengen tanya, abang kenapa nih mau pilih profesinya seperti ini? Sedangkan kan banyak itu beberapa profesi yang lain. Kenapa abang mau pilihnya yang ini? Ya, yang pertama ya kalau kita lihat kalau Brimob kan istilahnya gagah lah istilahnya kan. Pakaiannya banyak, ada pakaian hitam, abu, coklat, hijau, loreng. Itulah pakaiannya tuh menarik. Yang kedua kita juga bisa istilahnya pergi kemana-mana dari Brimob, bisa ke Jakarta, ke Papua, pergi kayak itu saja kan, pergi penugasan. Itu kalau misalnya kita pergi penugasan itu tuh harus ada mental yang kuat juga ya bang ya? Iya, Misalnya iya mungkin dong. kalau Gavin kan sebagai tahun ini sebagai orang sipil ya bang, sebagai tahun itu Brimob itu perginya tuh kayak ada aksi demo itu tuh abang langsung turun ke lapangan. Ya, itu tuh kami kan kalau untuk Brimob sendiri itu kalau di kepolisian yang pertama untuk maju untuk demo itu kan Dalmas bagian Sabara. Jadi kalau udah tingkat kursusnya udah tingkat tinggi baru pergantian sama Brimob kayak gitu. Semua kesuksesan Bang Dana itu banyak belajar juga Gavin itu bang, seperti jasmaninya nih dari fisiknya Gavin nampak abang kelihatan rapi, gagah. Itu kalau pengetahuannya abang rankingnya dari peringkatan abang nilainya 69 ya tadi ya, berarti sedikit lagi. Iya. Nah itu abang mengabdi di Bimbel Arka itu udah berapa lama bang untuk bimbelnya? Bimbel yang pertama. Iya yang pertama. Yang pertama itu waktu itu cuman mepet lah jadwalnya kak. Itu sambil kelas 3 SMA sambil belajar di sekolah, pulang dari sekolah langsung Bimbel Arka ke Bimbel jasmani juga kayak itu. Ya. Waktu itu sekitar persiapan 3 bulanan, 2 bulanan. Kalau untuk tahap keduanya itu abang mulai Bimbel Arka-nya kembali pada bulan berapa bang? Waktu itu tuh emang udah persiapan dari jauh-jauh hari, udah ada rencana ikut bimbel lagi, emang dari jauh-jauh hari lah istilahnya gitu. Nah sekarang kan itu banyak tuh bang ada adik dari Sobat Arka nih yang perkiraannya itu akhir Maret kalau nggak awal April itu mereka udah tes nih. Gavin boleh dong minta sedikit kata-kata motivasi nih dari sosoknya Bang Dana yang Gavin sempat ngambil sebagai bintang tamu alumni terbaik Arka. Bang bisa kasih informasi atau tips kepada adik-adik yang lagi berjuang? Ya. Bagi adik-adik yang akan berjuang untuk tes seleksi TNI Polri atau kedinasan, sedikit motivasi yaitu di saat adik-adik sekalian kalian malas-malasan, lihatlah di luar sana ratusan bahkan ribuan orang pesaing kalian berusaha keras untuk mengalahkan kalian. Hebat bang, hebat motivasinya Gavin, salut dengarnya. Jadi ibaratnya itu kalau kita masih tidur nih bang, udah banyak ribuan orang yang udah kebangun ya bang ya. Oke Sobat Arka, dari beberapa penjelasan Bang Dana tadi nih Gavin sedikit ada yang mengambil kesimpulan, ada sedikit hal yang tertarik menurut Gavin. Nah tadi Bang Dana sempat menjelaskan ada gagal ya bang ya di tahap pertamanya. Tahap pertama itu abang ngambil programnya apa kemarin itu? Reguler. Semuanya. Semuanya. Ya, jasmani, psikologi, akademik. Kalau untuk bimbel itu abang mau masuk tes apa kemarin itu? Waktu itu ya satu cuman tes Polri. Masih tetap tes Polri ya bang? Polri.
Jadi kan ini gagal nih di Iya. tahap pertamanya, Abang next ke tahap keduanya. Iya. Kenapa Abang masih tetap mau ngambil jalan kepolisian, sedangkan perguruan tinggi lain masih menunggu nih kehadiran sosoknya Bang Dana? Iya. Yang jelas waktu gagal pertama, kenapa Dana tetap memilih Polri tetap juga. Pertama itu dukungan, emang niat dari hati ingin menjadi anggota Polri yang pertama. Yang kedua, orang tua Dana juga mendukung untuk menjadi anggota Polri. Yang ketiga yaitu ingin melanjutkan cita-cita orang tua dulu. Di keluarga Dana kan ada satu orang anggota Polri, tapi kakak dari papa dia telah pensiun, melanjutkan dari kakak papa itu, Kak. Jadi berarti Abang belum ada pandangan pada saat itu untuk menuju perguruan tinggi ya Bang? Belum sama sekali, belum ada. Dulu belum ada minat ke perguruan tinggi. Minatnya nanti setelah lulus polisi sambil kuliah kayak gitu. Siap. Ya, bisa membiayai sendiri dari gaji kita sambil kuliah juga. Nah, Sobat Arka, itu hal yang menarik ini. Apa yang kita inginkan, jika adanya kemauan dari diri kita sendiri, kita bisa menjalankan nih. Dari sosok Bang Dana, Gavin sedikit mengambil kutipan. Jika apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita lakukan secara maksimal, nanti ada hasilnya. Masalah kuliah itu bakalan terbayar dengan hasil yang kita kerjakan sendiri. Contoh kayak Bang Dana, dia udah menjadi apa yang dia inginkan, baru dia lanjutkan sebagai untuk perguruan tingginya. Oke Bang Dana, sekarang kan Gavin kelihatan gagah nih, Abang nih pandangan mata Gavin sekarang udah rapi, udah pakai ada lambang-lambangnya, ada namanya, instansinya juga. Gavin pengen tanya nih Bang, ada nggak suka duka Bang selama menuju sukses sekarang ini? Ya, mungkin kalau untuk suka duka, sukanya banyak kan. Alhamdulillah udah jadi anggota kepolisian, bisa ada kita punya gaji, bisa membiayai hidup kita sendiri, dan bisa membantu keluarga, orang tua, adik untuk sekolah gitu Kak. Tadi ada hal yang menarik nih Bang yang Gavin sedikit ambil dari ceritanya Bang Dana. Bang Dana bisa membiayai kuliahnya sendiri ya? Iya. Nah itu maksudnya bagaimana itu Bang? Ya, Dana kalau untuk membiayai kuliah itu memang pakai uang gaji sendiri. Itu Dana kuliahnya di universitas di Kota Padang salah satunya. Itu Dana mengambil jurusan ilmu hukum. Ya, ilmu hukum. Itu Dana BP 21 Kak. Itu Dana kuliahnya hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu aja Kak. Jadi Jumat tuh dari sore, dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Kamis jam 4 sampai jam 6, itu Sabtu full gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, untuk jam kerjanya sebagai profesi Abang tuh dari hari apa sampai hari apa? Kalau kita di Brimob, untuk jadwal kerjanya hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin tuh kita tuh apel pagi jam 6.45 udah apel pagi. Nanti apel siangnya jam 2.45 juga. 2.45 apel siang sampai hari Jumat. Berarti untuk kehidupannya udah teratur ya Bang? Ya, insya Allah teratur. Nah ini ada hal yang menarik, lebih menarik lagi nih Bang, bagaimana seorang profesi sebagai kayak Abang ini bisa mengatur waktu sebagai orang sipil. Nah Abang kan kuliah nih, bagaimana cara Abang untuk mengatur waktunya? Ya, tentu kalau untuk mengatur waktu kuliah, tadi kan sengaja diambil di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kalau untuk hari Sabtu sendiri itu kan kita libur. Untuk hari Jumat dari jadwal jam 4 sampai jam 6. Untuk hari Kamis pun jam 4 sampai jam 6 juga. Jadi nggak mengganggu, kita bisa kuliah tapi nggak mengganggu kedinasan juga. Berarti kalau pepatah Minang mengatakan itu satu pulau terlampaui ya Bang? Dua pulau gimana Bang bahasanya? Dua pulau terlampaui. Iya itu ya bahasanya. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Berarti kayak gitulah sosoknya Bang Dana ya Bang ya. Jadi kan setelah Abang jadi Polri ini, Abang ada ngikuti masa pendidikan nggak Bang sebelumnya? Ya, tentunya ada Kak. Waktu itu masa pendidikannya di Sekolah Pendidikan Polisi Negara SPN Padang Besi Kak. Oh Padang Besi yang dekat Indarung.
Kalau boleh tahu itu SPN-nya itu berapa siswa kemarin itu Bang? Waktu dana sebanyak 266 Kak. Itu udah termasuk yang cewek Bang? Oh, yang cewek 14. 14 orang. Tapi yang ceweknya pendidikannya di Sepolwan Kak. Oh berarti beda ya Bang? Ya, Ciputat. Kalau untuk pelantikannya, kan udah selesai pendidikannya Ya. Bang, untuk pelantikannya gabung lagi Kota Padang? Oh, yang cewek. Iya. Yang cewek tentunya di Sepolwan Kak. Bisa. Bisa juga. Jadi yang di SPN ini yang Polki aja Kak. Ini selama pendidikan itu Abang berapa bulan Bang ikuti pendidikan? Oh, kami pendidikan selama 7 bulan Kak 7 lamanya. bulan. 7 bulan. Nah 7 bulan itu nggak boleh megang handphone ya Bang? Oh, Nggak nggak boleh. boleh, Bang? Nggak boleh megang handphone Kak. Terus buat ngubungi orang tuanya bagaimana Bang? Waktu itu kita masa penutupan Dasbara itu dikasih handphone. Kebetulan penutupan masa basis namanya Kak. Dikasih handphone bisa video call. Waktu itu kan karena COVID, zaman COVID merajalela, orang tua nggak bisa ke SPN, tidak dibolehkan ke SPN. Jadi melalui handphone aja Kak. Untuk nelpon ceweknya kemarin itu bagaimana Bang? Pakai nomor handphone siapa? Itu handphone cewek waktu itu kebetulan belum Oh, ada. belum ada cewek. Kalau sekarang udah ada cewek Bang? Belum juga. Berarti boleh lah ya Gavin sebagai bikin waiting list dulu ya Iya, Bang ya. iya. Siap. Ini Bang selama pendidikan Abang punya pengalaman kayak suka dukanya nggak Bang? Selama mengikuti pendidikan 7 bulan ya pendidikannya? Yang pertama itu kalau untuk suka dukanya itu banyak sukanya. Yang pertama itu kebersamaan kita selama di SPN sama satu letting lah istilahnya 266. Kehidupan kita memang pagi dulu kita zaman COVID pendidikan kan kita emang di dalam aja. Itu kita kebersamaannya sangat terasa. Yang pertama itu kita sama-sama istilahnya kita dari bangun pagi, kegiatan siang sampai sore, olahraga, sampai apel malam lagi, sampai tidur lagi. Kita bersama-sama terus. Kalau untuk olahraga yang di SPN itu olahraga apa yang paling Abang gemari itu Bang? Itu kami olahraganya ada bermacam-macam, ada sepak bola, ada voli, gitu Kak. Olahraga. Untuk di SPN kemarin itu selama 7 bulan ya Bang ya, Abang Iya. ada nggak merasa jenuh ketika masa pendidikan itu? Kan kita nggak bisa nih lihat siapapun kan Iya. termasuk ke ruangan lingkupnya, Iya. nggak bisa lihat siapapun. Abang ada masa jenuh nggak pada saat itu? Kalau sebenarnya kalau masa jenuh tuh mungkin ada, tapi karena kita bersama-sama, dengan kita bersama itu mungkin terobatilah rasa jenuh, mungkin tertawa bersama di SPN. Kita hilangkan semua pikiran yang ada di luar, emang kita fokus untuk pendidikan dulu. Itu Kak. Kalau supaya tadi tidak ada jenuh. kata-kata terobati nih Bang, kalau terobati otomatis ada kata-kata sakit ya Bang ya? Iya, betul. Nah sebelum Abang masuk pendidikan itu Abang pernah ada merasa sakit nggak? Oh, dulu waktu sebelum pendidikan itu waktu tahap-tahap CASIS. Oh, tahap ngurus berkas ya Bang? Ya, jadi calon siswa baru itu pernah mendapatkan gejala tipus Kak. Abang gejala tipus? Ya, waktu itu pernah Kak. Gejala tipus itu maksudnya tuh gejala tipus masih tingkat rendah atau bagaimana Bang? Masih gejala baru Masih Kak. gejala. Ya. Itu mungkin karena emang diforsir latihan. Kita waktu itu sekolah, latihan, terus belajar juga. Mungkin kecapean kali ya. Karena itu dapat gejala tipus. Untuk solusinya tuh Abang pernah dirawat gejala tipusnya? Cuman dirawat di rumah ya Kak. Rawat di rumah. Ya, enggak di rumah sakit dirawat. Itu gejala tipusnya beberapa minggu Bang Abang alami? Itu semingguan Kak. Seminggu. Ya, 1 mingguan. Itu gejala tipus. Emang drop kali waktu itu keadaan badan Kak. Nah waktu Abang gejala tipus itu ada nggak kepikiran sama Abang ya udahlah kita stop sampai di sini aja, nggak usah kejar karirnya, ada nggak kepikiran seperti itu? Oh enggak Kak. Oh nggak ada ya? Enggak ada buat kata-kata menyerah tuh enggak ada Kak. Sekali melangkah tuh harus pantang mundur Kak. Kalau bahasanya dari pihak lain tuh kalau udah basah kita harus basah lagi ya iya. Bang, harus lanjut basah. Ya, jangan nanggung-nanggung lah istilahnya. Kalau sekarang Abang ada merasa penyakit nggak, kayak riwayat penyakit tipusnya kembali lagi nggak setelah? Sekarang nggak ada. Udah sehat, alhamdulillah Kak.
Gavin kan tahu ini Polri ini tugasnya banyak nih Bang, Ya. juga padat. Ya. Abang nggak ada merasa penyakitan lagi? Enggak. Ada ya? Kita kan, apalagi kan kita di Brimob, kita olahraga rutin juga tiap hari, tiga kali seminggu, Selasa, Kamis, Jumat kita olahraga pagi, siang juga. Kita rutin lari di Brimob, olahraga. Nah sekarang Bang Dana kan udah tercapai ya cita-citanya ya Bang. Ya, Sekarang nih alhamdulillah. adik-adik juga lagi ada nonton ini Bang. Ya. Gavin boleh minta kata-kata motivasi dari Bang, sosoknya Bang Dana nih, alumni terbaik Arka. Boleh Bang sampaikan motivasi kepada adik-adik? Ya. Untuk adik-adik Arka sekalian, mumpung dekat mau tes, persiapkan fisik, persiapkan segalanya, berkas administrasi. Jangan sampai kita istilahnya kita berusaha semaksimal mungkin dalam tes yang ada di depan besok. Usahakan tes tersebut bisa berhasil dan lolos terpilih. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Dan satu kata motivasi, saat kalian malas-malasan, lihat di luar sana ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan pesaing atau lawan kalian berusaha keras untuk menjatuhkan kalian. Oke, mantap sekali Bang Dana motivasinya. Gavin juga tersentuh ya. Nah buat adik-adik nih, ini kan ada sosok alumni terbaiknya Arka, Bang Bribda Dana Adiyaksa. Nah adik-adik juga bisa tanya-tanya nih tentang sosoknya Bang Dana. Dari ribuan penjelasan Bang Dana, Gavin juga mau ngasih motivasi nih buat adik-adik. Apapun itu yang kita lakukan sekarang, jika belum berhasil jangan pantang menyerah. Apa yang kita cita-citakan bakalan kita terwujudkan, dalam arti kata kita harus sabar dan tetap berlatih. Nah ini Bang Dana, kita kan ada sosial medianya Arka nih. Ya. Adik-adik juga lagi nonton sekarang. Ya. Untuk Sobat Arka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Arka. Dan jangan lupa follow Instagramnya Bimbel Arka. Sasuka, Salam sukses Arka.